saya juga sebagai seorang hipnoterapis juga, jadi itu bisa dideteksi sampai ke bawah sadar. Kenapa kamu takut sama uang? Kenapa nggak mau pegang uang? Karena nanti hilang, karena nanti dicuri. Dari mana informasi itu? Sejak saya kecil. Happy hockey, makin happy, makin hockey. Nah, kenapa sih orang-orang saat dewasa itu lebih mudah, lebih cenderung ketika ada sebuah masalah itu selalu lebih menyalahkan orang lain? Selalu seringnya kebanyakan adalah menyalahkan orang lain, gitu ya. Seringnya menyalahkan orang lain dan cenderung bahkan ada yang membalas dendam. Itu kan banyak sekali sekarang itu apapun kejadiannya yang salah adalah hal di luar diri. Karena pada saat kecil, ketika misalkan nih Anda melihat anak kecil dengan pola asuh jadul, pola asuh lama gitu ya. Misalkan gini, ketika ada anak kecil misalkan kesandung pintu gitu, lalu nangis, apa yang dilakukan orang tua? Apa coba yang dilakukan? Yang disalahin apa? Pintunya gitu. Jadi ketika anak kesandung pintu lalu jatuh nangis, yang disalahin pintunya. Oh, pintunya nakal. Habis itu apa? Ditabok pintunya gitu loh. Pintu nakal apa? Balas dendam gitu. Jadi ketika itu terprogram sepanjang hari, jatuh kena mejanya disalahin, jatuh kena batunya disalahin. Bahkan saya pernah melihat seorang anak yang nangis, yang rewel gitu ya. Nah, rewel pun juga karena sugesti ya. Soalnya anak saya itu nggak pernah yang namanya rewel. Karena apa? Saya tidak menanamkan kata rewel dia dalam sejak kecil. Dibilangin jangan rewel ya, dia tengok rewel apaan gitu. Ya. Nah, ada anak kecil masih bayi rewel gitu ya. Terus kemudian ini ayahnya lagi pulang dari kerja gitu. Nah, lagi pulang dari kerja, tiba-tiba apa? Oh, ayah nakal ya, sambil gendong gini. Ayah nakal ya, nanti ayah mama pukul gitu. Jadi ketika ada bayi nangis pun yang disalahin salah diri, padahal ayahnya nggak tahu apa-apa, baru pulang kerja gitu loh. Tapi karena itulah sugesti di masa kecil, sehingga ketika banyak orang dewasa pada saat ada masalah, yang salah selalu orang lain. Termasuk orang yang ditipu, yang disalahkan adalah apa? Yang nipu. Termasuk orang kecewa, yang disalahkan apa? Yang membuat dirinya kecewa gitu loh. Termasuk pokoknya ada masalah apapun, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara istri saya, ini gara-gara mertua saya nggak dukung, atau mungkin ini gara-gara ini salahnya presiden gitu, ini gara-gara BBM naik, ini gara-gara, pokoknya selalu yang salah dari luar diri. Karena apa? Sugesti di masa kecil, belief system menentukan tindakan menentukan hasil. Jadi belief system mempengaruhi cara berpikir gitu. Kemudian belief system yang membuat uang itu cepat habis, salah satunya yang paling krusial. Ingat nggak teman-teman dulu waktu zaman kecil sering nggak ketika lebaran itu panen? Ya, ketika lebaran panen apa? Kalau dalam tempat saya namanya fitrah. Jadi ada amplop, ada berbentuk uang dan sebagainya. Jadi waktu saya ingat masa kecil saya senang banget sih ketika pergi ke tempat saudara tuh ya, atau ada saudara yang berkunjung. Nah, waktu kecil itu pasti sering banget yang namanya panen ya, panen pada saat lebaran. Jadi dapat uang banyak ya kan. Nah, habis itu apa respon orang tua tuh. Nah, atau yang belum lama ini masih anget nih, Anda yang saat ini sebagai orang tua nonton video ini, saat anak Anda pegang uang banyak, apa respon Anda? Apa respon Anda ketika Anda melihat uang anak Anda banyak hasil dari lebaran kemarin? Nah, rata-rata orang tua apa? Jangan pegang uang banyak, nanti hilang. Kebanyakan itu. Ya mau diminta aja gitu. Nah, biasanya juga masuk ke dalam investasi bodong ya. Dikasihkan ke orang tuanya. Habis itu menguap. Ya,
Rata-rata anak dinasihati jangan pegang uang banyak, ya, nanti hilang. Jangan pegang uang banyak, nanti dicuri. Nah, ini yang menyebabkan kalau ini terjadi setiap lebaran begitu, atau setiap ada orang ngasih uang begitu, setiap punya uang banyak begitu, jadi belief system nggak? Jadi, sama kayak tadi ketika waktu kecil ada sebuah kesalahan, yang disalahkan adalah orang lain, lalu membalas dendam karena masa kecilnya kalau ada masalah ya kesandung pintu, pintunya disalahin, balas dendam ke pintunya. Sama di dalam uang juga sama gitu. Jadi ternyata sugesti sederhana ini berdampak besar ke kehidupan orang ketika dewasa. Gitu. Ya. Kenapa dibilang seperti ini? Karena saya juga sebagai seorang hipnoterapis juga, jadi itu bisa dideteksi sampai ke bawah sadar. Kenapa kamu takut sama uang? Kenapa nggak mau pegang uang? Karena nanti hilang. Karena nanti dicuri. Dari mana informasi itu? Sejak saya kecil. Dan itu sudah ada fakta realitanya. Ada salah satu member kelas yang kemarin membahas ketakutan tentang punya uang banyak. Jadi belum punya uang, sudah takut dulu. Nanti kalau saya kaya, kalau dirampok gimana? Kalau dicuri gimana? Kalau uangnya hilang gimana? Gitu. Jadi saya juga pernah membahas tentang memang ada orang yang takut miskin, tapi ternyata banyak juga orang yang takut kaya gitu loh. Pengen tapi takut gitu.